Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahroni. Saya adalah mahasiswa PPG Program Profesi Guru dalam jabatan periode 2 tahun 2024 atau angkatan 3 tahun 2023. Asal dari instansi SMK Yogyakarta Kabupaten Cirebon, LPTK Universitas Negeri Semarang dengan nomor daftar ujian 2024 20957 atau dengan nomor peserta PPG 201503278310. Mohon kiranya Bapak Ibu penguji memberikan saran dan kritik yang membangun. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Baik? Baik. Baik, oke lah. Hari ini kita akan masuk ke pembelajaran fisika. Tapi sebelum itu, marilah kita berdoa sebelum belajar. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silakan. Doa bulan. Baik, sebelum belajar, kami saya cek kehadiran siswa siswi itu terlebih dahulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Siapa aja? Ada Sandi, Nakib, Ali, dan Isa. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bab ketiga ya, subtema tentang energi dan usaha. Ya. Kemudian di sini sebelum kita belajar, saya akan ajak kalian tentang membahas bagaimana ini gambar apa? Engine air. Ya, tidak ada mesin di sini ya. Ya, ini adalah rancangan yang dibuat oleh manusia. Kemudian di sampingnya ada pertanyaan. Pernahkah kalian melihat kincir air? Kemudian dilanjut, apakah kalian mengira kincir air merupakan teknologi modern dari luar negeri? Pertanyaan pertama, kita jujur terlebih dahulu. Pernahkah kalian melihat kincir air? Nah. Siapa? Tangan. Siapa yang pernah melihat kincir air? Nah. Adam, di mana Adam? Di bendungan. Di bendungan itu tambak ya. Jadi ada kolam, tempat, danau, kemudian dibendung, kemudian ada terjun sedikit baru dikasih kincir air. Ya, biasanya terdapat di aliran-aliran yang sangat deras. Nah, kemudian mengira tidak bahwasanya ketika ada air mengalir
dari irigasi yang tercipta itu dinaikkan oleh sebuah kincir air yang tanpa mesin. Artinya dia proses kerja alam. Kalian mengira nggak ini adalah teknologi dari luar negeri? Tidak, di sini tidak ada apapun kan? Ya, ini ciptaan seorang petani manusia misalnya membuat bagaimana caranya orang berpikir bagaimana caranya biar air yang dari bawah itu bisa naik ke ladang tanpa mengeluarkan biaya sedikit pun BBM atau bahan bakar. Kalau kita lihat dari sini, ya, ini ada yang namanya energi, membutuhkan energi dan membutuhkan usaha. Bagaimana usahanya? Bagaimana caranya mengalir air dari bawah ke atas? Dengan energi apa? Nah, memutarkan kincir air dengan arus yang mengalir. Paham ini kira-kira ya? Jadi nanti kali ini kita akan membahas bagaimana peran ilmu usaha, jadi usaha dan energi yang berperan pada kincir air. Terutama kita ambil contoh kincir air pada kehidupan kita sehari-hari. Kenapa? Karena ya, kincir air ini adalah memiliki manfaat yang sangat besar, terutama ketika datangnya musim kemarau. Karena kalau kita mengandalkan BBM yang harganya terus naik, kemudian energinya pun tidak bisa diperbaharui karena suatu saat akan habis. Oleh karena itu manusia berpikir secara efektif bagaimana caranya biar efektif dan efisien, hemat, agar air ini terus mengalir dan bisa mengalir sawah dari bawah ke atas. Maka kita olah kincir air dengan menimbang ilmu-ilmu fisika, yaitu kita sebagai seorang pelajar harus tahu ini ada ilmu apa di sini, apa yang perlu dikembangkan. Ya, ini tugas kita hari ini, kita akan mencari seperti itu. Ya. Kemudian apa saja manfaat dari kincir air? Ya, manfaatnya salah satu dari kincir air adalah kita dapat kincir air yang untuk sawah, mengairi sawah. Saya tanyakan, adakah manfaat lain dari kincir air untuk bidang apapun? Siapa yang bisa jawab? Api, apa? Menghasilkan listrik. Nah, menghasilkan listrik. Ada yang menyangka, bagaimana caranya? Kincir air bisa menghasilkan listrik, bagaimana caranya? Benar, Hafid. Masalahnya menghasilkan listrik dari pergerakan kincir air. Putaran kincir air nanti akan disambungkan dengan sebuah turbin. Nanti turbin ini akan menghasilkan listrik. Ya, menggunakan turbin. Makanya kalau misalkan kita lihat LTU itu, ya, di dalamnya ada steam turbin, turbin uap. Jadi uap yang menggerakkan turbin tersebut. Jadi kalau air, maka nanti pergerakan air lah yang akan memutarkan turbin tersebut sehingga menghasilkan listrik. Apalagi manfaat kincir air selain itu listrik dan memanfaatkan irigasi sawah. Ada yang tahu? Selain listrik ada lagi nggak? Apa? Untuk membata, Pak. Tukang bata. Maksudnya gimana tukang bata tuh? Untuk apa tukang bata? Dia memakai kincir air. Mengaduk adonan bata. Mengaduk adonan bata. Bisa juga, boleh juga, menarik gitu ya. Berarti bukan hanya tukang bata kalau seperti itu. Adonan roti, adonan ini pun bisa. Tetapi nanti membutuhkan apa? Transit yang cukup ya, karena dari air nanti bikin adonan batanya di samping, kemudian mengaduknya pakai adonan bata. Boleh juga. Bagaimana caranya? Kasihkan. Nah, oke. Kita masuk ke kegiatan inti. Ya, sebelum kita
membahas lebih jauh tentang energi dan usaha, kita lihat dulu cuplikan video berikut ini. Hai adik-adik, berjumpa lagi dengan Kak Fiska. Bagaimana kabar kalian? Masih semangat untuk belajar kan? Harus dong, biar makin pintar dan membanggakan orang tua. Hari ini kita akan belajar menyisir air adik-adik. Siapa yang pernah melihat menyisir air secara langsung? Kalau belum pernah lihat, ini kakak perlihatkan. Lihat, bagus kan bisa berputar-putar begitu? Nah adik-adik, tahu tidak kalau menyisir air itu dapat menghasilkan listrik? Hah? Kok bisa sih kak? Bukannya menyisir air hanya dibuat untuk hiasan saja? Eits, jangan salah. Tujuan utama pembuatan menyisir air adalah untuk menghasilkan listrik. Bagaimana cara menyisir air dapat menghasilkan listrik? Yuk, simak penjelasan berikut ini. Kincir air bekerja berdasarkan aliran air. Semakin deras aliran air, kincir air akan berputar semakin cepat. Semakin cepat putarannya, kincir air akan semakin menghasilkan banyak energi listrik adik-adik. Dari hal tersebut, kincir air sebaiknya dibuat di mana adik-adik? Ya, betul sekali. Di tempat yang alirannya deras. Misalnya di bawah air terjun atau di aliran sungai yang deras. Kincir air bekerja dengan cara berputar. Putaran kincir air disebabkan adanya aliran air yang mengenai sudut-sudut kincir adik-adik. Putaran kincir air tersebut akan memutar generator yang telah tersambung dengan kincir. Nah, dari putaran generator tersebut timbullah energi listrik. Energi listrik dari generator dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia. Dengan memanfaatkan air yang mengalir, kita dapat menghasilkan listrik. Nah adik-adik, itulah cara kincir air menghasilkan energi listrik. Bagaimana adik-adik? Menarik bukan? Sampai di sini dulu ya video pelajaran kali ini. Sampai jumpa lagi pada video pelajaran yang lain. Dadah! Oke, itu ya. Jadi video cuplikan tentang kincir air. Bagaimana cara kerja kincir air untuk menghasilkan listrik. Ya. Turbin atau generator yang digerakkan oleh kincir air akan menghasilkan listrik, kemudian dimanfaatkan oleh manusia. Baik, sebelum lanjut ke diskusi kelompok, ya sebelum saya bagi ke kelompok, di sini kita punya angket motivasi ya, angket motivasi yang sudah dibagikan di grup WhatsApp. Nanti tolong nanti itu diisi, ya, nanti itu diisi. Kita sambil isi sambil menjalankan saja, sambil diskusi. Kemudian silakan berkelompok, ya, kelompok 1, kalau 2 isi 2, 3 dan 4. Oke, perhatikan masing-masing kelompok. Ini dalam LKPD. Jadi tertulis dalam kelas ya. Kalian isi kelas ini berapa, kemudian semester 2, kelompok berapa, kemudian tuliskan nama anggota kelompoknya. Ya. Kemudian perhatikan tujuan, kemudian langkah kerjanya seperti apa, kemudian ini cara langkah kerjanya. Kalian cara langkah kerjanya kalian perhatikan. Pertama dalam video, amatilah video yang tadi, ya. Kalian sadari dulu, ketik ulang ininya, linknya, atau kalian bisa scan, atau kalian klik di grup WhatsApp yang sudah
sudah dibagikan ya. Kemudian linknya juga kalian baca. Kemudian cari sumber lain yang saya sarankan, yang lain yang tidak saya sarankan untuk mencari materi tentang energi dan usaha. Bisa dipahami semuanya? Bisa. Kalau sudah mendapatkan, kalian tuliskan simpulannya, hasilnya di lembaran KPD. Setelah itu kalian tuliskan referensinya di bawah. Nah, oke. Setelah itu nanti kalau waktu cukup kita panggil semua, kalau tidak cukup nanti kita akan undi siapa yang maju. Oke, diskusi kelompok bisa dimulai. Langsung di ini, langsung dicatat hasil literasinya, langsung dituliskan. Jadi jangan lupa nanti materi yang dicari adalah energi. Energi kan searching energi ada apa saja gitu kan. Kita belum masuk ke perubahan energi ya. Kita masih membahas tentang macam-macam energi. Dan nanti ada subbab lain untuk membahas tentang perubahan energi. Nah, kelompok 3. Yang kedua di belakang ini ya. Ini kelompok 4. Sudah paham kalau pilihnya kan? Cari di internet sumber lain konsep atau materi tentang energi dan usaha. Energi dulu dibangun macam-macam saja dan cari sesuatu sedikit biar menambah pemahaman belum masuk ke perubahan energi. Jadi energi itu apa, biar macam-macam saja ada berapa, kemudian energi jelaskan. Setelah itu kasih rumusnya membuat semua. Namanya yang waktu ini. Setelah tugas usaha. Saya tidak membuat di lembar pertama. Oke, Pak. Hasil dari literasi yang kalian dapatkan dari sumber-sumber pendukung dari internet. Sudah siap semuanya? Insya Allah siap. Ya, oke. Oleh karena itu, berhubung waktunya kurang, ya. Kalau waktunya tidak cukup, nanti kita perwakilan saja dua kelompok untuk mewakili mempresentasikan hasilnya. Saya tawarkan terlebih dahulu siapa yang siap untuk mempresentasikan hasilnya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3,
Halo Pak. Halo. Dulu semua bentar, waktu semua. Ya, oke. Ya kita sedapatnya, udah selesai ya? Ya, udah selesai. Nah itu yang kalian dapat. Oke, saatnya kita diskusi dan presentasikan hasilnya. Ya. Saya panggil saja ya. Saya panggil kelompok 1 terlebih dahulu untuk mempresentasikan hasilnya. Ya. Oke. Ayo, biar waktunya lebih cepat. Karena kita waktunya sebentar lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang energi dan usaha. Energi menurut KBBI, energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja atau bisa juga diartikan sebagai daya kekuatan yang digunakan untuk melakukan sebagai proses kegiatan. Energi ada beberapa jenis, yaitu energi panas, energi cahaya, energi kimia, energi nuklir, energi listrik, energi gerak, energi suara, energi elastis, dan energi gravitasi. Yang pertama, ciri-ciri usaha. Yang kedua, contoh jenis-jenis energi. Ya. Sudah. Sudah. Sudah katanya. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Energi, Ya. energi cahaya, contohnya kayak lampu. Energi panas matahari. Contoh soal usaha. Sebuah mobil naik mainan ditarik seorang anak dengan gaya sebesar 20 ton, membentuk suhu 30 terhadap bidang belakang. Ya. Jika mobil mainan bergerak sejauh 20 meter, berapa usaha yang dilakukan anak tersebut? Jawabannya Jawaban. F. F F sama dengan Apa? F F sama dengan sama dengan 20 N. 20. cukup untuk kelompok 1. Silakan duduk. Sekian dari kami. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita perhatikan semuanya, ya. Kita ke bawahan materi. Sebelum kita mengambil pembelajaran, saya akan memberikan bagaimana sih usaha dan energi kita ada di bab 3, energi dan perubahannya. Kita masuk di energi dan usaha. Nih, ya. Kita klik menjadi usaha. Kita masuk. Energi tidak dapat dibuat dan dimusnahkan sehingga jumlahnya tetap, tetapi bentuknya dapat berubah-ubah. Tidak bisa dibuat, tidak bisa dimusnahkan. Yang kita hanya bisa lakukan adalah mengubahnya, memalikannya menjadi contohnya tadi energi panas menjadi energi listrik, atau energi gerak menjadi energi listrik, energi listrik menjadi energi gerak. Contohnya apa? Kipas angin, ya, dan lain-lain. Nah, itu tentang konsep energi. Kemudian kita next ya, macam-macam bentuk energi. Jadi energi itu banyak sekali, ya. Dari sekian banyak energi, kita sini ada energi mekanik, ada energi thermal, kalor energi panas ya.
Kemudian ada energi listrik, ada energi kimia, dan ada energi nuklir. Namun pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang energi mekanik terlebih dahulu. Oh itu ya. Nah, energi yang pertama adalah energi mekanik. Kita akan bahas tiga energi pada hari ini. Energi mekanik adalah tidak lain adalah energi gabungan antara energi potensial, penjumlahan antara energi potensial dan energi kinetik. Nah, atau biasa juga disebut dengan hukum kekekalan energi. Nah, hukum kekekalan energi. Dan energi potensial seperti yang dibawakan oleh kelompok 1 tadi. Ini rumusnya M sama dengan M dikali G dikali H. Dengan rinciannya adalah MP adalah singkatan dari energi potensial, satuannya adalah joule. Kemudian M adalah massa, kilogram satuannya. Kemudian G adalah gravitasi, satuannya adalah meter per sekon kuadrat. Di mana pertemuan gravitasi itu adalah 9,8 meter per sekon kuadrat atau 10 meter per sekon kuadrat. Kemudian H adalah ketinggian. Contohnya potensial energi adalah ini seperti ini. Ya. Ini ada kerja keras ya. Ada seorang mendorong mobil juga memiliki kerja keras. Atau ketika ada buah mangga di atas pohon itu berpotensi jatuh, benar nggak? Makanya buah mangga itu memiliki energi potensial. Seberapa besar potensialnya tergantung ketinggiannya. Makanya di sini pengaruh oleh ketinggian. Nah, di sini ada contoh soal. Nah, dulu contoh soal kita ke energi kinetik dulu. Dan energi yang kedua adalah energi kinetik. Simpulannya adalah energi yang dimiliki suatu benda karena terjadinya perpindahan. Sebaliknya kalau energi potensial tadi adalah energi suatu benda akibat kedudukannya. Ada yang kedudukan dan ada yang perpindahan. Jadi kalau misalkan kedudukannya lebih tinggi, potensialnya lebih tinggi. Nah, kalau misalkan kalau energi yang ini dipengaruhi oleh perpindahannya, makin jauh, makin cepat, maka semakin besar energi kinetik. Ya, rumusnya adalah Eka setengah mv kuadrat. Eka adalah kinetik, M adalah massa, V adalah kecepatan benda. Silakan aja ya, waktunya. Kemudian contoh soalnya untuk energi potensial. Ya, sebuah bola bermassa 200 gram dijatuhkan dari ketinggian H1 3 meter, itu kecepatan jika bola dijatuhkan dari ketinggian H2 atau 2 meter. H2 sama dengan 2 meter. Nah, terlebih dahulu ketika kita mengenal contoh soal fisika, maka kita masukkan tahu dulu M-nya berapa tadi? 200 gram. Dikonversikan ke dalam kilogram. Jadi 0,2 kilogram. V satunya 0. Ya, karena tadi tidak disebutkan nilainya. Kemudian H1 3 meter, H2 tingginya adalah 2 meter, gravitasinya 10. Ditanyakan adalah V2. Kita menggunakan rumus persamaan energi mekanik yang M1 sama dengan M2. Nah, kita masukkan di sini sampai berubah nanti hasilnya seperti ini, videonya penuh. Nanti kalian pelajari lagi di rumah. Ya. Dan berikutnya adalah ada energi listrik. Ya, disimbolkan dengan W. Ingat, W itu bisa usaha, bisa energi. Apa yang membedakan tergantung W-nya. Kalau W-nya terdapat di bab energi, berarti energi listrik. Itulah fisika. Ada simbol-simbol yang mirip, namun sesuai dengan kebutuhannya. Energi listrik adalah Q dikali V. Q-nya adalah materai listrik, kemudian V-nya adalah potensial listrik. Nah, V di sini beda dengan V yang dari energi kinetik. Ya. Kemudian ada muatan juga, W sama dengan I pangkat 2 R dikali T. Dengan R adalah hambatan, I-nya adalah arus, T-nya adalah waktu, contohnya sport. Nah, ini contoh-contoh energi. Nah, kita masuk ke usaha. Nih. Usaha adalah contoh ini.
Sebuah mobil melakukan usaha sebesar W dengan persamaan W F kali S. Ketika mobil di posisi A bergerak ke posisi B, maka dia akan menghasilkan S sebesar S meter, sekian meter. Tetapi ketika ditarik, maka tarikannya akan membentuk sebuah sudut. Maka rumusnya pun berubah, Fs kali cos theta, seperti contoh soal yang dipakai pada kelompok 1 tadi. Ya. Nah, dengan model usaha, F adalah gaya, S adalah perpindahan, kemudian theta adalah sudut antara gaya dan perpindahan. Nah, ini hubungan energi dan usaha. Ya. Kemudian ini adalah contoh-contoh soalnya. Ya, kita banyak belajar di rumah. Oleh karena itu, sebelum melakukan penutupan, ada contoh soal, ada soal latihan yang harus dikerjakan di rumah untuk menambah pengetahuan. Ya. Oke, saya rasa sebelum saya bagikan, sudah dibagikan ya. Dan setelah belajar selesai, kita tutup sama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah.